Halo, apa kabar Bapak Ibu? Iya, di sesi kali ini adalah sesi tambahan dari 2 sesi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Karena di sesi ini saya ingin lebih banyak memberikan gambaran tentang praktis-praktis dan contoh-contohnya. Jika di sesi kedua kemarin mungkin Anda hanya baru mendengar suaranya, maka di sesi terakhir ini saya ingin tunjukkan pada Anda semua bagaimana cara membawakannya, baik ekspresi, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Ya, pada bagian yang lalu kita berbicara tentang bagaimana mengefektifkan sebuah training, yaitu di sesi satu, dan training itu bisa sangat berdampak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sedangkan pada sesi kedua, kemarin kita berbicara lebih banyak tentang bagaimana menyusun rundown sebuah training, ya, kemudian bagaimana outline-nya, dan lain sebagainya. Bagaimana memasukkan aktivitas-aktivitas ke dalam training itu sendiri, sehingga training tidak menjadi sesuatu yang membosankan, yang monoton. Karena ada keterlibatan, di mana ada orang-orang dengan tipe kinestetik yang akan ikut terlibat di situ. Kemudian ada visual yang bisa dilihat, baik itu slide, video, dan lain sebagainya, sehingga orang tipe visual akan terlibat di dalamnya. Kemudian ada juga tipe yang auditori. Ya, ini bagaimana kita memainkan ilustrasi, cerita, menceritakan metafora, kisah orang, ya, dan lain sebagainya. Hal ini gunanya untuk memancing mereka yang auditori agar terlibat juga di dalam apa yang ingin kita sampaikan di dalam training tersebut. Jadi inti dari membuat sebuah training itu menyenangkan adalah melibatkan peserta. Minimal 60% dari apa yang dilakukan dalam sebuah training, peserta terlibat di sana. Baik itu mereka menyimak, baik itu mereka mencatat, baik itu mereka membuat resume, baik mereka mengerjakan sesuatu, baik mereka merespon, bahkan mereka ikut menggali untuk menemukan sesuatu bersama-sama. Ya, saya biasa mengajarkan juga pada para peserta seperti ini. Silakan Anda buat catatan Anda dibagi dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah catatan untuk mencatat hal penting, sebelah kanan apa yang Anda dapatkan dan ahanya untuk Anda bisa lakukan setelah dari training ini. Ya, dengan jalan tersebut maka peserta bukan hanya pasif, melainkan dia juga berpikir, ah ya ini buat saya banget. Ah iya, after ini saya mau lakukan ini, dan sebagainya. Jadi sepanjang training itu dia akan terus terlibat mengikuti alur dari training tersebut. Ya. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan pada Anda beberapa hal yang bisa untuk sebagai referensi bagaimana cara membuka, bagaimana cara beberapa referensi untuk ice breaking, beberapa mungkin juga aktivitas yang bisa dimasukkan ke dalam rundown atau aktivitas atau outline dari training Anda, ya. Bagaimana cara menyelipkannya? Tentu saja sesuai dengan topik. Contoh misalnya, di satu sesi kita berbicara tentang eh, perubahan mindset. Ya, anggaplah kita berbicara tentang bagaimana mindset untuk memberdayakan orang. Atau misalnya eh, mindset seorang trainer. Nah, ini ya yang nanti kita akan connect dengan materi di dalam pembelajaran yang 21 hari tentang berbicara melatih diri kita menjadi seorang corporate trainer dan public speaker ya, karena banyak hal yang akan digali di sana. Salah satunya contohnya misalnya trainer mentality. Nah, ketika berbicara tentang ini, kita perlu berbicara dulu mengulas dari judulnya itu sendiri ya. Ketika berbicara dari judulnya trainer mentality, oke, apa sih yang dipahami Anda tentang trainer? Oke, boleh saya tahu, Pak, Bu, Ibu mungkin silakan. Nah, jadi kita tanya, ambil sampel. Ini di awal contoh ya. Nah, setelah mereka aktif, oh ini trainer ini, good, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dong buat ibu ini. Nah, orang mulai mau menjawab, karena apa? Ketika mereka menjawab benar atau salah, nggak ada urusan. Mereka akan diberi apresiasi melalui apa yang terjadi lewat keterlibatan mereka, aktivitas mereka. Dan orang akan senang ya, mendapatkan respect seperti itu. Oke, setelah itu kemudian baru kita masuk. Nah, pernah nggak Bapak Ibu melihat satu orang trainer yang ngomong gini, 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 gini. Kepikir nggak kenapa dia menanyakan hal seperti itu? Misal contoh saya bilang, kepikir nggak kenapa trainer di awal suka nanya, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dengan mengikuti training ini? Apa nih Pak, Bu, kira-kira? Oke, pernah nggak lihat seperti itu? Boleh saya tahu siapa yang pernah melihat hal itu? Nah, mereka angkat tangan lagi. Nah, ini akan terlibat lagi mereka. Oke.
Nah, setelah mereka angkat tangan lagi, kemudian kita tanya, nah sebetulnya yang diharapkan dari itu adalah bagaimana orang-orang mulai terarah untuk mengikuti training secara optimal. Karena apa? Sejak awal pikiran mereka dikondisikan untuk mampu menangkap apa yang mereka impikan, sehingga mereka bisa menemukan apa yang mereka perlukan di dalam sesi ini. Mari kita lihat contohnya. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan bagaimana video satu orang sedang berbicara, bla 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 bla. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat ketika dia mengatakan seperti ini? Oh ya Pak, kayak gini. Nah, silakan. Sekarang Anda bentuk kelompok. Oke, silakan berlima-berlima. Diskusikan apa saja poin-poin yang Anda dapatkan dari tampilan ini, dari tayangan tadi ya. Minimal 5 hal. Oke, yang apa yang dapat dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, videonya mungkin sebentar saja, beberapa menit ya, tapi ada poin-poin penting. Anda boleh ambil misalnya contohnya siapa pemateri, ya kemudian ya, oh iya Pak, berarti harus gini, harus gini. Oke, ikut luar biasa sekali. Nah, sekarang silakan kita sambil mereka diskusi itu kita datangin tuh per grup. Oke, apa ini yang dapat kali dapat? Keliling ya. Daftar ini kan udah masih aktivitas nih semuanya jadinya terlibat. Nah, oke, sekarang tentukan satu orang yang akan mewakili grupnya dan mempresentasikan apa hasil dari diskusi grupnya. Silakan. Nah, nanti satu orang ke depan. Ketika satu orang ke depan, yang lain grup lain boleh bertanya ya. Nanti teman-teman grupnya juga boleh ikut membantu menjawab. Nah, jadi ini akan hidup mulai. Ini sesi 1 kita berbicara seperti itu. Baru setelah duduk. Oke, dari apa yang kita sudah diskusikan, apa saja yang bisa kita dapatkan? Nah, saya akan bantu untuk merangkumkan hal ini. Keluarkan, tayangkan slide kita, di mana di situ akan ada poin-poinnya yang sudah kita siapkan. Jadi sebetulnya, trainer bukanlah seorang yang mengetahui segala sesuatu. Trainer bukan seorang yang maha tahu dibandingkan audiensnya. Tetapi seorang trainer yang terpenting, dia memiliki jiwa untuk mau mentalitas, untuk mau praktekkan sesuatu yang menjadi sebuah kebenaran. Dia meyakini bahwa apa yang disampaikannya ini bermanfaat. Dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya sebagai trainer ini pun akan membantu orang-orang yang hadir di dalam kelasnya sebagai peserta memperoleh manfaat yang baru dan mengalami perubahan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita sampaikan di awal ketika kita berbicara kepada mereka tentang misalnya trainer mentality. Nah, dari sini kita lihat nih, kalau dilakukan berapa menit semuanya. Nah, baru kita jelaskan lebih lanjut nanti hal-hal teknisnya. Iya, di dalam prakteknya sebetulnya kita bisa mengatur ritmenya sedemikian rupa ya. Makanya ada yang namanya rundown ya. Dari rundown itu misalnya kita menyampaikan pendahuluan tadi berapa menit, masuk ke nyampe ke sini berapa menit, game permainan berapa menit, diskusi berapa menit. Nah, tolong agar itu diatur dengan tepat waktunya. Apakah ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan dalam melakukan ice breaking? Ice breaking sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama misalnya energizer. Bagaimana energizer itu untuk menyemangati atau manasi orang di awal. Ya. Ada juga nanti benar-benar yang memecah ice breaking untuk memecah kejenuhan. Misalnya tengah, aduh lagi jenuh nih. Bagaimana melakukan jeda dan sebagainya. Jadi ada beberapa fungsi dari ice breaking. Nah, apakah ice breaking juga senantiasa berupa game? Belum tentu ya. Jadi bisa berupa joke, bisa berupa aktivitas ya, bisa juga berupa cerita ya, berupa tayangan media dan lain sebagainya. Yang jelas ini digunakan untuk memecah kebuntuan ya atau kejenuhan. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa contoh dari hal tersebut. Kita akan perhatikan. Iya, ini dia. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang akan saya contohkan di awal adalah tentang bagaimana kita melakukan yang namanya pembukaan. Ya. Jadi ini adalah pembukaannya. Oke, silahkan diperhatikan. Siapa di antara Anda yang merasa bangga punya leader seperti Ko Johan? Yes. Kita sama-sama tunjuk Ko Johan dan bilang terima kasih dalam hitungan 3 ya. Nah, kalau kita bicara tentang terima kasih, maka kita berbicara tentang sebuah tindakan yang bukan hanya sebuah perkataan. Oke. Itu adalah gambaran bagaimana memulai sebuah acara, sebuah sesi dengan kita
memberikan apresiasi kepada leader yang memang benar-benar diakui oleh peserta yang hadir ya. Jadi kalau peserta yang hadir ini punya leader yang memang kita tahu juga respect terhadap leader tersebut, kita bisa berikan hal tersebut. Sehingga orang akan merasa kita ada di pihaknya mereka. Nah, baru dari situ kaitkan ke dalam materi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana terima kasih ditunjukkan juga dalam sebuah tindakan. Ini bisa dilakukan di awal. Kemudian kita akan perhatikan yang ini juga. Saya pikir apa ekspedisi gitu ya. Jadi saya baru dengar kan. Kemudian ketika saya dengar ternyata ya rumah saya di Bandung. Di Jabar itu ada 2 ternyata di Jawa Barat. Jabar 2? Ya, Jabar 2 ya. Ya. Jawa Barat. Jawa Barat sendiri ada 2. Ya. DPP-nya Jakarta juga ya. Nah, saya tinggal tahun lalu di Jakarta. Saya 6 tahun di... Oke. Ini adalah bagaimana saya membuka dengan cerita. Jadi cerita, waktu saya ke sini sebelumnya bla 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 bla, lalu saya kaitkan dengan apa yang ini karena saya bicara di sebuah asosiasi. Jadi saya kaitkan dengan asosiasinya mereka ya. Jadi agar mereka berpikir, oh iya. Nah, di sini membangun yang namanya rapok juga, menyetarakan idenya. Oh gitu ya benar. Orang mungkin akan tawa dengan celetukan dan sebagainya, tapi suasana udah mulai terjalin ya. Oke. Apalagi kita bisa lakukan yang seperti ini juga. Lalu angkat tangan kirinya, tepuk yang sebelah kirinya sekarang. Orang sebelah kiri. Yang kiri kan, kalau yang punya aku nggak apa-apa bro. Susah bro. Angkat kirinya kemudian tepuk bilang, saya juga. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Angkat tangan kanannya lagi, tepuk temannya, lalu bilang, karena itu saya siap untuk tidak ke toilet selain jam istirahat. Oke. Angkat tangan kirinya harus dibalas lagi. Masa cuma dibilangin ya? Enak aja bilangin saya juga mau bilang. Tepuk tangan, tepuk sebelahnya seperti tadi. Lalu bilang, saya setuju. Malahan saya mau silent handphone saya. Dan saya siap. Kalau handphone saya bunyi, dijadikan door prize. Handphonenya, iya. Mahal sih. Oke, ini adalah salah satu juga di awal yang bisa kita lakukan. Gunanya untuk apa? Gunanya kita menyampaikan rule, tapi sekaligus juga kita membuat yang namanya kebersamaan ya, suasana juga cair karena saling talk, saling ngomong dan sebagainya. Tentu saja ini waktu itu saya lakukan di era belum adanya social distancing ya. Nah, nanti kita bisa pikirkan gimana caranya ya prakteknya dalam era social distancing, karena mungkin nepuknya ke pundak ya nggak masalah, mungkin dengan sikut atau gimana, nah itu bisa kemudian kita adaptasi. Tapi di sini muncul orang-orang melakukannya dengan fun, dengan tersenyum, dengan apa, tanpa merasa seperti dibuatkan sebuah aturan khusus. Nah, kita akan lihat lagi contoh berikutnya, bagaimana jika kondisi orangnya benar-benar ya mereka orang-orang yang biasa di lapangan dan biasa celat-celatuk. Oke, apakah kita langsung ngerasa minder, tersudut, atau grogi? Tidak, ya. Kita akan lihat bagaimana cara membukanya kalau di tengah-tengah orang-orang yang memang biasa praktek fisik dan lain sebagainya, ya pekerjaannya di hal fisik, dan bagaimana cara menghandle-nya ketika kemudian ada celetukan dan lain sebagainya terjadi dari peserta. Luar biasa. Oke, selamat pagi. Katanya, kalau orang sukses itu adalah orang yang memiliki 3 hal di dalam hidup. Apa tuh? Nekat. Apa tuh? Apaan tuh? Ya, 3 hal. Yang pertama adalah Nekat. wes luar biasa. Yang pertama adalah nekat. Tapi katanya konon banyak orang yang bilang, wah saya tuh orangnya nekat. Nah, nekat sama tekad sama nggak? Oke,
Jadi saya gali bagaimana ada satu orang yang celetuk, malah saya arahkan agar orang-orang dengan itu, bukan gitu dong ngomongnya, gitu ya. Apaan tuh? Nah, ini ada yang nyeletuk tadi ngikutin. Apaan tuh? Nah, kemudian saya masuk. Nah, betul sekali. Terus kalau ada yang jawab, ya kita kasih tangan dong. Tapi nggak apa bedanya nih? Apakah sama tekad dengan nekat? Nah, kemudian saya masuk agar mereka mulai memahami orang-orang yang bisa bekerja dengan fisik ini, bisa mereka ngelihat, oh ya, walaupun mereka leader-leader ya sebetulnya, tapi karena di lapangan mereka terbiasa untuk berpikir juga, oh ya sama nggak sih sebetulnya? Cukup nggak sih dengan nekat saja? Ternyata butuh knowledge atau ilmu yang untuk dipelajari. Nah ini contohnya ya. Baik, kita akan masuk ke contoh praktek yang lain, yaitu bagaimana kita menggunakan juga permainan di dalam training kita. Ya, kita lihat di sini contohnya ada beberapa. Nah, kita lihat dari yang pertama ya, kita perhatikan di sini. Aku kasih buahnya. Buah apa? Nah, buah apel. Iya. Ini sangat singkat videonya, tapi suasananya seru banget. Jadi karena ini yang hadir ratusan orang, jadi dibagi kelompok-kelompok, dan mereka semua dalam satu kelompok ini terlibat untuk membuat sebuah gambar. Jadi diberikan spidol semua tuh. Nah, nanti ada yang gambar apanya, ada yang gambar apanya. Nah, ini game untuk kebersamaan ya, biasanya. Nanti ada meaningnya tentu di sini. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ya, yang ini agak sedikit perlu konsentrasi dan mikir. Ya, jadi nggak semua terlibat, tapi kita ambilkan sampel, satu grup ke depan, kemudian bermain, yang lain kan perhatikan tapi ikut terlibat, ada yang ketawa, ada yang apa ya. Ini adalah pesan berantai. Ada meaningnya tentu ya tentang komunikasi. Jadi sesinya tentang apa nih? Gamenya berbeda ya tentu. Oke, kita lihat yang ini sekarang. Bisa? Yakin? Begitu ya? Teman-teman yang lain silakan diperhatikan ya. Kalau dia ngintip, saya yakin aja ya, nggak apa-apa. Oke, sudah. Kalau udah mulai pusing ya. Ya, silakan. Ya, silakan jalan. Kita lihat dulu sampai Kita lihat hal yang kedua. matanya nggak boleh lihat ke sana. Jadi silakan dipilih di sebelah sini yang mau jadi yang mana. Ya, mau pilih mana? Oh enggak, harus lihat sana. Ya, di belakang sana ya. Oh boleh. Di sebelah sana ya. Tapi nggak boleh lihat ke depan ya. Jadi selama jalan harus lihat sana terus lihat. Tatap matanya. Sampai dia merasa ditatap benar-benar gitu ya. Kalau dia nggak ngerasa, tatap saya dong gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3, silakan. Nggak boleh gitu, harus lihat ke belakang ini terus. Ini adalah gambaran yang lainnya yang saya lakukan di awal untuk menunjukkan bahwa ketika orang ingin mencapai tujuan dengan cepat, dengan tepat, maka matanya perlu terarah ya, nggak boleh tutup mata, artinya nggak peduli dan tidak melihat tujuannya, tidak boleh juga meleng, ngeliatin, tapi karena ini yang hadir kebanyakan di usia-usia milenial lah ya, Gen Y, kemudian ada sedikit tapi yang Gen X, maka saya melakukannya dengan cara yang lebih lebih kena lah ke dunia mereka ya. Oke, kita akan lihat lagi. Ini di kalangan yang berbeda lagi. Iya, mungkin
mungkin ada yang berpikir, ini lagi pada ngapain sih? Ini juga game, sama ya, ini permainan. Bagaimana saya memberikan kasus pada mereka, perumpamaan ketika di sebuah kapal, apa yang terjadi. Dan mereka berdiskusi sangat alot, sangat seru sekali. Ya, mengapalkan waktunya agak lumayan memang kalau yang ini, sekitar 7 menitan ya, seperti itu. Tetapi orang-orang di level tertentu, karena ini memang para pimpinan, ya, orang usianya juga bisa dilihat seperti itu, maka game-gamenya juga perlu disesuaikan, dan mereka sangat senang dengan hal ini. Ya, ini adalah contoh-contoh game yang bisa dilakukan. Masih banyak lagi tentunya, ya, apakah juga secara online juga bisa dengan tebak-tebakan, ya, dengan bagaimana, yuk, ayo silakan, siapa yang bisa jawab? Nah, itu bisa ya dilakukan secara online, seperti itu. Oke, kemudian selain dari game sendiri, tentu ada aktivitas lain yang bisa dilakukan. Ya, saya akan contohkan juga beberapa di antaranya. Kita akan mulai dari yang ini. Dari Pyron. Yang saya dapat kemarin, yang teman kami dapatkan kemarin adalah pertama kan melalui selling from service. Jadi bagaimana penjualan kita itu melalui service sehingga penjualan itu tidak putus sampai di situ saja. Jadi kita tuh hampir sama-sama sih. Bagaimana saya? Nah, ini bagaimana orang mewakili grupnya untuk berdiskusi ya, mempresentasikan sesuatu dan nanti kelompok lain membahas apakah sama atau tidak, kemudian menambahkan, bertanya dan lain sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Lalu aktivitas apa lagi? Ini bisa juga. Oke, ini adalah role play simulasi bagaimana mereka praktek melakukan sesuatu atau bermain peran dalam hal ini ya. Nah, biasanya di sesi-sesi yang memerlukan setelah teori, oke, cara handling orang seperti ini, cara handle customer seperti ini. Nah, ini perlu dipraktekkan agar ada simulasi. Kitanya gimana trenernya? Memperhatikan, terus nanti biarkan jangan dijeda, ya biarkan mereka selesai. Nah, nanti sampai waktu yang ditentukan yang kita lihat cukup, kemudian baru bagaimana menurut teman-teman, bagaimana menurut Bapak Ibu? Oke, gimana menurut kelompok ini? Nah, nanti tanya per kelompok-kelompok ya, tanggapannya terhadap role play ini, kemudian baru kita berikan masukan. Oke, ini luar biasa sekali yang sudah dilakukan, namun mungkin di sisi ininya coba perhatikan, andai saya tambahkan seperti ini bagaimana? Nah, jadi ajak mereka untuk ikut terlibat dan berpikir ya. Dalam hal ini saya mengkombinasikan training-training saya dengan metode coaching. Makanya sangat penting bagi seorang trainer atau public speaker menguasai juga metode coaching tentunya. Oke. Nah, ini juga sama, ini bisa dilakukan untuk yang sudah berusia juga. Kalau tadi contohnya role play untuk yang masih muda, ini yang sudah berusia. Lalu apalagi aktivitas yang bisa dilakukan? Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Mau ngeklaim juga dan ditanya otomatis bersikukuh karena kita yang closingin gitu. Oke, ini adalah contoh studi kasus bagaimana peserta ditanya pernah nggak ada yang mengalami seperti ini? Oke, silahkan ceritakan. Dia cerita gitu kan. Jadi mereka udah mulai terbuka, udah oke gitu. Kalau udah suasana udah masuk, mereka ngerasa aman untuk bercerita, mereka akan bercerita. Dan itu akan membuat training ini menyenangkan karena mereka terlibat, happy ya. Yang kedua juga mereka akan berdampak, karena yang dibawa pulang bukan sekedar teori, melainkan juga sesuatu yang bisa dipraktekkan. Oke, kita akan lihat lagi yang berikutnya. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke rasa, saya pengen tanya dulu. Sebetulnya yang memutuskan, yang membuat seorang memutuskan membeli atau tidak membeli itu apa? Perasaan atau pikiran? Rasa. Oke, saya mengajukan pertanyaan dan mereka menjawab. Selain itu, saya mengubah posisi. Tadinya di depan, saya pindah menulis di flip chart. Jadi biasanya di dalam sebuah ruangan saya sediakan lebih dari satu flip chart. Kenapa? Apabila tempat duduknya seperti ini, kan kasihan orang meleng ke depan terus ya. Yang kedua, ini akan memberikan waktu jeda. Ya, perubahan posisi atau state akan membuat orang juga tidak jenuh ya, sebagai jeda buat mereka. Baik, kita akan lihat contoh berikutnya.
Di kerjaan pada saat sekarang ini, kalau menurut saya bisa ngasih yang terbaik buat perusahaan, gitu, bisa bekerja dengan baik, bisa ngikutin peraturan yang ada, gitu, bisa bekerja memberikan yang terbaik buat perusahaan untuk saat ini. Menurut saya dalam kata sukses buat kerjaan saya sendiri. Nah, ini saya tanya tentang, menurut Anda sukses itu apa sih? Gitu. Apa sukses dalam pribadi, dalam pekerjaan? Jadi tanya aja. Nah, untuk menanya seperti ini kadang-kadang tidak cukup satu orang. Oke, silakan. Siapa lagi? Lalu kemudian walaupun nanya siapa lagi, kita tetap tentukan terlebih dahulu ya. Saya udah ngincer nih yang mana lagi. Posisinya jangan yang di situ, tapi di sisi yang berbeda. Ya. Baik, kita akan lihat bagaimana dalam kondisi yang massal ya. Perhatikan contohnya ini. Anaknya ini bisa sekolah di UI. Tahu, Anda yang terkenal sangat bangga dari UI. Insan berkualitas? Ingat ya, kalau kemana-mana salamnya gitu sekarang. Hei, insan berkualitas? UI dong. Gitu ya. Oke. Ya, dia menyekolahkannya. Sulit nggak gampang. Saya yakin Anda pun sama. Untuk lulus dari UI itu jauh lebih sulit daripada lulus dari sekolah yang lain. Kenapa? Anda mungkin ngeluh mau menyerah, mau berhenti di tengah jalan. Tapi kok masih mau dilanjut? Rumit. Di sini saya di awal sebetulnya mengajarkan yel-yel ya. Oke, di sini ada yel-yel nggak? Nggak ada yel-yel. Oke, kita bikin ya yel-yel. Kalau saya bilang gini, berarti gini. Nah ini ya. Jadi yang saya munculkan adalah kebanggaan mereka akan alma mater di perusahaan, sama mereka perlu punya kebanggaan akan perusahaannya. Karena itu biasanya di awal saya minta mereka ada yel-yel, majukan yel-yel. Kemudian ketika saya ngomong apa, ini dong, nah, misalnya seperti itu ya. Ini akan memunculkan kebanggaan. Setelah mereka bangga dengan alma maternya, kemudian baru diarahkan. Anda bangga, nggak gampang seperti ini. Anda nanti punya kualitas, Anda unik, Anda spesial. Tapi bla 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 bla. Untuk itulah justru, nah baru meaningnya masuk ya. Jadi kita mengangkat dari rame terus turun sampai masuk ke kondisi perenungan ke merekanya. Ya biasanya seperti itu. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kalau kondisinya rame Pak, tidak memungkinkan ya untuk misalnya slide dan lain sebagainya, gimana bawakannya ya. Oke, kita akan lihat contoh berikut. Bisnis, marketing, penjualan, punya barang apa, dipasarkan kemana, untuk siapa, berapa teman yang bisa kita dagangkan barang yang kita tawarkan. Nah, di sini saya mau bertanya, ada nggak bisnis selain berdagang untuk para ibu-ibu termasuk saya yang sebentar lagi, bukan sebentar lagi, saat ini juga akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, kita pengennya menjadi ibu rumah tangga, tetapi tetap bisa menghasilkan uang dari luar, tidak selalu mengandalkan suami. Jadi saya bertanya, bisnis apa sih selain berdagang yang cocok untuk para ibu-ibu ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya di sini saya memberikan kesempatan. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang didapatkan di sini? Boleh ya Bu ya, silakan. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, jadi memberikan kesempatan ya. Di sisi satu sisi memang mereka akan mendapatkan kesempatan dan jawaban. Satu sisi yang lain ini akan membuat orang-orang beralih tuh perhatiannya dari saya ke orang lain. Ini salah satu membangun kolaborasi juga ya, agar tidak jenuh melihat ke satu orang saja. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan tentunya. Nah, bagaimana dengan yang namanya joke ya? Sebenarnya bukan joke juga lah, humor ya. Bagaimana humor agar humor ini juga menjadi sesuatu yang fun, menyenangkan ya, tetapi tidak juga terkesan terlalu dibuat-buat ya. Beberapa orang ketika menceritakan cerita yang lucu bisa membuat orang lain tertawa, tapi beberapa yang lain malah bikin krik-krik gitu ya. Kering karena orangnya bukan tipe orang yang bisa menceritakan ya. Saya mungkin termasuk yang seperti itu. Karena itu
saya akan tunjukkan bagaimana cara membawakan atau membuat suasana itu happy, riang dengan objek yang sederhana. Ya. Kita lihat yang pertama adalah ini. Udah punya pasangan semua? Oh, saya punya pasangan. Siapa namanya? Saya masih bincang-bincang, Pak. Pasangan dalam ajaran. Oke. Karena pertanyaan yang saya tanyakan ini khusus untuk yang punya pasangan ya. Sudah punya pasangan? Sudah berkeluarga kan? Oke. Nah, jadi suasananya saya kontekstualkan dengan orang-orang yang hadir. Di sini perlunya kita mengenali audiens ya yang hadir agar bisa kita memparodikan atau istilahnya mengkontekstualkan, mensitkomkan dengan kondisi yang mereka alami. Itu punya pasangan? Oh, masalah. Nah, misal contoh ya seperti itu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Udah sengaja pilih sebelah sini loh ya, sengaja. Ya, ini suatu kan sederhana sebetulnya. Karena apa yang ketika ditanya, terus jawaban orang seperti apa? Diminta melakukan apa, orang malah melakukan apa? Nah, loh kok bisa gini ya? Nah, kita jadikan salah satu plesetan dari situ, tetapi tanpa menyinggung ya caranya. Gimana Pak? Kenapa? Nah, orangnya juga malah seneng ya digituin. Oke, kita bisa lihat lagi, ini adalah di depan kita yang lebih besar lagi. Saya balikin sekali lagi tadi, bahwa pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah tahu apa yang disediakan? Apakah Bapak Ibu sudah punya tujuan mau ngapain? Nah, berarti saatnya sekarang punya tujuan itu. Biar tidak tersesat. Ibu-ibu sering tersesat? Sorry. Tapi tersesatnya di mana? Di mall. Terutama di antara tulisan sale-sale dan yang ada persen-persennya itu. Ya. Oke, ini adalah kita mengenali audiens sekali lagi sangat penting ya sehingga kita bisa melakukan saya kesini nih nanti apa yang tren yang bisa dibahas. Baik, ini adalah beberapa contoh-contoh di dalam praktis tentunya lebih banyak lagi yang bisa kita diskusikan di kelas 21 hari yang bisa akan segera kita adakan. Ya khusus untuk corporate trainer dan public speaker, Anda bisa menggali lebih banyak lagi, bahkan praktek, bahkan Anda bisa kirimkan video, nanti ada praktek-praktek video yang perlu dibuat, dan kemudian ya sederhana aja, atau yang pernah dilakukan, kemudian saya akan berikan review-review, ya termasuk bagaimana nanti saya akan berikan juga contoh-contoh speaking, joke, dan lain humor, dan lain sebagainya, bisa jadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya ya di kelas tersebut. Kelasnya akan segera dimulai esok hari, jadi silahkan Bapak Ibu bisa kontak langsung dengan penyelenggara agar kita jangan sampai ketinggalan ya, karena sayang sekali kalau sampai ketinggalan satu sesi pun. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengkombinasikan ini, mempelajari bagaimana kok bisa ya Pak ya menggali kayak gitu, bisa nggak menggali motivasi di dalam sebuah training, bisa nggak membuat training ini tidak monoton hanya ceramah tapi seperti tadi memancing respon dan lain sebagainya. Ya, yang saya gunakan adalah metode coaching yang saya kombinasikan di dalam training ya untuk kelas tentang practical coaching and counseling kita akan segera adakan juga sama, tetapi tidak di jadi after selesai kelas yang training ini ya yang 21 hari kita akan segera masuk ke kelas yang coaching. Bisa juga silakan Anda hubungi langsung kepada penyelenggara. Terima kasih banyak. Ini adalah sesi tambahan ya dari apa yang sudah kita bahas di sesi 1 dan sesi 2. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Anda bisa chat dan tuliskan di grup tentunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.